Bab 2081 ikuti aku, subscribe Penatua. Setelah cahaya turtle meledak melalui xenogenik terbang, banyak dari mereka jatuh ke tanah. Hansen telah menunjukkan dirinya sebagai ancaman, dan Blue Gold Demon Bug berteriak. Banyak xenogenik di bawah kendalinya beralih ke Hansen. Sebelum Hansen bisa menembakkan roket lain, banyak xenogenik Duke dan Marquise sudah di depannya. Hansen menggunakan gelombang kejut yang membantu untuk mundur dan mengambil jarak, mengubah semua xenogenik dalam radius 500 meter menjadi batu. Meskipun dia tidak bisa membatukan yang lebih kuat sepenuhnya, dia cukup memperlambat mereka untuk mengulur waktu. Pang, 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 pang. Hansen berlari ke depan, melepaskan gelombang kejut yang membatu dengan setiap langkah kaki. Mereka tidak memberikan banyak kerusakan, tetapi mereka memperlambat xenogenik. Kemanapun Hansen pergi, semuanya menjadi tenang. Ikuti Hansen, Duke Overbearing Teeth berteriak, dan 100 Duke berlomba mengejar Hansen. Pisau dan cahaya pedang mereka bersinar. Mereka membunuh banyak xenogenik tingkat tinggi yang membatu sementara. Namun, mereka hanya membunuh yang berbahaya bagi mereka. Mereka mengabaikan sebagian besar gerombolan xenogenik, mengikuti Hansen saat dia berjalan ke Blue Gold Demon Bug. Jeritan bergema di langit saat Blue Gold Demon Bug memerintahkan xenogeniknya untuk memanggil lebih banyak kekuatan untuk menghentikan gerak maju Hansen. Xenogenik Duke dan Marquise di bawah kendalinya melepaskan kekuatan mereka dalam satu ledakan terkonsentrasi. Hansen melihat serangan itu datang, dan dia tahu dia tidak bisa memblokirnya. Overbearing Teeth telah melihat apa yang terjadi, juga, dan dia menyalak, hati-hati. Hansen mengepakkan sayap naganya dan menghilang, dan serangan menakutkan itu membuat tempat yang dia datangi beberapa saat sebelumnya. Hansen muncul kembali tepat di samping Blue Bug Demon Bug. Dia menggunakan gelombang kejut yang membatukan lainnya, dan Blue Gold Demon Bug dan xenogenik di dekatnya berubah menjadi batu. Hansen mengikutinya dengan segera menembakkan roket. Simbol penyu muncul di semua serangga dan xenogenik, mengirim mereka jatuh ke bumi di bawah. Overbearing Teeth menyeringai dan mulai membunuh serangga yang membatu oleh cahaya turtle. Anggota badan logam dan darah kental berserakan di mana-mana di belakangnya. Blue Gold Demon Bug lebih lemah setelah menderita membatu dan mantra turtle. Mereka tidak bisa melawan balik Duke. Serangga dulunya sulit untuk dibunuh, tetapi sekarang mereka dibunuh dengan mudah. Hansen berteleportasi bola-balik melintasi medan perang. Setiap kali dia muncul, gelombang kejut baru akan muncul untuk membantu semua lawan mereka. Dia juga sering menggunakan peluncur roketnya. Banyak Blue Gold Demon Bug harus menanggung efek membatu dan turtle. Duke Overbearing Teeth mengikuti serangan Hansen, memotong musuh yang ditinggalkannya. Mereka membunuh begitu banyak serangga, membuat tangisan mereka meredam suara yang lainnya. Sekarang serangga merasa bahwa mereka menghadapi ancaman nyata, dan mereka memanggil kembali banyak xenogenik yang telah mereka kirim ke seluruh kota. Pasukan musuh baru meningkatkan tekanan pada Hansen dan yang lainnya, tetapi seluruh kota langsung menjadi lebih aman. Kekuatan Hansen berada pada level di mana masih akan sangat sulit baginya untuk membunuh serangga kelas atas. Membunuh seorang Duke tidak akan mudah baginya. Tapi dia dengan senang hati menyerahkan pembunuhan itu kepada orang lain. Dia memilih untuk bermain cerdas, dengan fokus pada kecepatan, teleportasi, gelombang kejut yang membatu, dan roket yang mengeluarkan mantra turtle. Dia berkeliling medan perang, membiarkan Overbearing Teeth Duke dan yang lainnya menghabisi musuh yang dia jatuhkan. Hansen membimbing resimen yang terdiri dari 100 Duke. Mereka seperti senjatanya sendiri, senjata yang bisa secara brutal menusuk hati semua musuh yang dia temui. Banyak Blue Gold Demon Bug mati oleh tangan mereka, dan ada sedikit kemungkinan yang tersisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hansen mengalir di antara monster seperti air. Gelombang kejut yang membatu terus menyebar, dibumbui dengan ledakan roket yang dia tembakkan. Mereka adalah hal paling cemerlang di medan perang. Kemanapun Hansen pergi, Duke membunuh semua yang ada di jalan mereka. Darah dan tubuh ada di mana-mana, dan serangan serangga melambat. Tidak heran Hansen mampu membunuh Sharon dan Dragon 13. Orang itu menakutkan, kata suara kaget. Rebecca dan Dulce juga terkejut. Kota itu semakin sunyi, dan mereka melihat bahwa harapan untuk menang tidak terlalu jauh. Membunuh, 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 membunuh. Hansen seperti konduktor orkestra. Seluruh tubuhnya adalah tongkat liar yang digunakan untuk dikte, dan kemanapun dia pergi, kematian mengikuti. Hansen lupa sudah berapa lama dia memimpin pembunuhan itu. Banyak Blue Gold Demon Bug dibunuh oleh adipati yang dipimpinnya. Dan tak lama kemudian, xenogenik mulai berjalan. Satu-satunya hal buruk tentang semua ini adalah kenyataan bahwa dia telah menyerang monster dengan roket sepanjang waktu, dan satu-satunya pembunuhan yang dia catat untuk dirinya sendiri adalah musuh tingkat bawah. Para Duke telah membunuh semua musuh level tinggi. Karena kurangnya pembunuhan, Hansen telah dirampok dari kesempatan untuk mendapatkan jiwa binatang kelas tinggi. Tetapi mengingat betapa parahnya situasinya, Hansen tidak bisa terlalu kesal karenanya. Dia menonaktifkan Blue Gold Demon Bug secepat yang dia bisa. Tak terhitung jumlahnya dari mereka meninggal setiap detik, dan dengan fokus itu, dia hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Sinar bulan terang benderang seperti salju. Dia membunuh makhluk tanpa berpikir. Seluruh planet menjadi neraka yang membunuh. Darah tumpah ke seluruh tempat, dan anggota tubuh berserakan di mana-mana. Tubuh xenogenik dibangun seperti pegunungan. Perkelahian di luar angkasa juga masih berlangsung. Hansen mendengar suara yang akrab datang dari kosmos tak lama kemudian, menembus atmosfer.
Itu adalah suara yang terdengar seperti raungan monster yang marah, dan itu menghantam cahaya biru. Cahaya biru itu jatuh seperti meteor yang diselimuti udara ungu. Ledakan. Tanah berguncang, dan bukit-bukit di dekatnya rata. Cahaya biru meletus seperti gunung berapi dari gunung. Tubuh Yixia memisahkan atmosfer di depan gunung itu. Wajah cantiknya telah berubah menjadi satu dengan nafsu untuk membunuh. Dia memegang pisau putih panjang, basah kuyup di udara ungu. Ketika tangannya bergerak, itu seperti dia merobek lubang di alam semesta itu sendiri. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Tanah itu memiliki bekas luka dengan tanda pisau yang berjalan sejauh beberapa ratus mil. Cahaya biru itu mulai pecah, tetapi ada beberapa bekas yang menyerupai bunga krisan. Wajah Yixia tampak dingin, dan serangannya membuat langit di atasnya bergidik. Penonton mulai khawatir bahwa dia mungkin akan membelah planet menjadi dua. Kaca. Ada suara aneh, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Dalam kabut debu dan puing-puing, Hansen melihat dua cahaya biru saling menjauh. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa Blue Gold Demon Bug setengah dewa telah dipahat menjadi dua oleh Yixia. Tubuhnya telah penuh dengan sejumlah luka, tapi luka yang paling parah diiris dari bahu hingga pinggangnya. Itu adalah serangan yang membelah binatang itu menjadi dua. 2082 serangga iblis emas biru. Kekuatan besar itu, dijatuhkan dengan pisau Yixia, merobek tubuhnya menjadi dua. Bagian dengan kepala jatuh berguling di jalan-jalan kota. Hansen dan yang lainnya sibuk membunuh xenogenik yang lebih kecil. Ketika Hansen melihat separuh tubuhnya datang ke arahnya, pikiran pertamanya bukanlah untuk membunuh dengan mudah, itu untuk menghindari hal itu. Kekuatan hidup Blue Gold Demon Bug menakutkan. Dibelah dua tidak akan langsung membunuh makhluk itu. Dan elit setengah dewa bisa membunuh makhluk paling lemah hanya dengan menggerakkan jarinya. Untungnya, separuh tubuh lainnya tidak datang ke arah itu. Yixia berteleportasi dan menebas kepala binatang itu. Tubuhnya sudah terluka. Kepala memiliki beberapa luka di dalamnya, memperlihatkan sebagian dari otaknya. Tapi tidak ada otot atau darah. Di dalam, makhluk itu terdiri dari mesin logam dan roda gigi. Blue Gold Demon Bug aneh, dan ini tercermin dalam kekuatan hidup mereka. Mereka adalah makhluk logam. Kaca. Lebih banyak suara pecah terdengar. Kepala Blue Gold Demon Bug dipotong menjadi dua, membuka seperti semangka yang dipotong sekarang. Hansen bisa melihat gen xenogenik kristal biru yang hampir rontok. Tidak peduli seberapa kuat serangga itu, serangan itu seharusnya membunuhnya. Hansen melihat separuh kepalanya berputar ke arahnya. Masih ada jarak antara dia dan itu, tapi dia berteleportasi lebih dekat. Dia pergi ke separuh kepala itu dan menggunakan pisaunya untuk menggali inti kristal biru. Dia tidak berani mengambil gen xenogenik, tapi dia ingin menguji peruntungannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan daftar kill yang mudah dengan melakukannya. Ada kemungkinan dia akan mendapatkan jiwa binatang atau semacamnya. Separuh kepala itu masih sedikit bergetar, tetapi setelah Hansen melepaskan intinya, tubuhnya berhenti. Mutan Xenogenik King diburu. Raja Serangga Iblis Emas Biru, ditemukan gen xenogenik. Mendapatkan jiwa binatang Blue Gold Demon Bug King. Petik 2. Sebuah suara dimainkan di kepala Hansen, dan setelah mendengarnya, Hansen hampir mengira dia bisa mendengar paduan suara malaikat bernyanyi. Rasanya seperti dia akan melampaui alam eksistensi yang lebih tinggi. Hansen hanya ingin mencobanya, kemungkinan untuk benar-benar mendapatkan jiwa binatang hampir tidak ada. Untungnya, tidak ada orang di sekitarnya yang tahu apa yang baru saja terjadi. Hansen sendiri berjuang untuk mempercayainya. Orang baik selalu memiliki karma baik. Beruntung aku telah menjadi anak yang baik begitu lama. Sungguh menyakitkan membiarkan mereka membunuh begitu banyak Marquise dan Dukes, tapi sekarang semuanya sepadan. Hansen sangat gembira. Setelah Raja Blue Gold Demon Bug mati, sisa serangga menjadi hiruk-pikuk. Tidak ada keteraturan atau kohesi dalam formasi mereka, yang membuat pekerjaan membunuh mereka jauh lebih mudah. Hansen dengan cepat mengangkat inti kristal biru dan melemparkannya ke Yixia. Dia juga berteriak, "Ratu, kamu harus mengambil ini sebelum kalah dalam pertarungan." Setelah itu, Hansen terus membunuh Blue Gold Demon Bug. Mencoba mencuri gen xenogenik Blue Gold Demon Bug adalah tindakan bodoh. Untuk saat ini, Hansen puas dengan mendapatkan jiwa binatang kelas raja itu. Yixia menangkap inti kristal biru dan menyimpannya. Dia kemudian kembali keluar angkasa untuk membantu Black Moon King dan yang lainnya membunuh Blue Gold Demon Bug kelas raja lainnya. Situasi telah berubah menjadi lebih baik, dan Blue Gold Demon Bug tidak lagi menjadi ancaman. Hansen memimpin Duke Overbearing Tit dengan terburu-buru melawan musuh mereka, membunuh banyak serangga dan xenogenik saat mereka pergi. Ketika situasinya semakin membaik, Hansen menemukan kesempatan untuk menjatuhkan beberapa Blue Gold Demon Bug kelas Duke dan xenogenik sendirian. Namun, dia tidak mendapatkan jiwa binatang buas tambahan dengan melakukan ini. Dengan bantuan Yixia, Blue Gold Demon Bug kelas raja semuanya dihancurkan. Ketika Yixia bergabung kembali dengan Black Moon King, gerombolan serangga tahu bahwa waktu kematian mereka sudah dekat. Banyak bangsawan telah terbunuh di Narrow Moon hari itu, tetapi untungnya, Hansen berada di sana untuk memimpin tim yang sangat terlatih dalam menarik banyak serangga dan xenogenik untuk mengurangi korban. Meski begitu, bencana serangga itu adalah krisis terburuk yang dialami Narrow Moon selama berabad-abad. Serangga yang terbang ke planet lain akhirnya terbunuh juga. Hansen menemukan beberapa xenogenik Marquise dan Duke untuk diklaim untuk dirinya sendiri, dan ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia mendapat cukup banyak.
Hadiah terbesar adalah jiwa monster kelas Raja Mutan, tentu saja. Jika kepala serangga tidak berguling tepat di depannya, Hansen tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari Raja Xenogeneik. Fakta bahwa yang ini adalah mutan hanya seperti lapisan gula pada kue. Setelah pertarungan itu, reputasi Hansen semakin besar. Dia telah memimpin bangsawan untuk melawan monster, dan penampilannya hari itu mendapat pujian dari banyak bangsawan Narrow-Moon. Sad Knight adalah orang yang membuka kubus logam biru, jadi dia melepaskan invasi Blue Gold Demon Bug. Dia tidak terbunuh, tapi dia telah ditangkap. Dia sedang menunggu penyelidikan atas tindakannya. Pada akhirnya, Hansen tidak mendengar apa-apa tentang apa yang terjadi padanya. Hansen, di sisi lain, menerima hadiah dari Dewan Bulan Purnama. Dia adalah penerima banyak cairan Geno, yang bisa dia gunakan untuk berlatih. Ia juga dianugerahi banyak gelar dan banyak lagi manfaat. Hansen memiliki izin untuk bergabung dengan Moon Garden, tetapi dia tidak akan menjadi siswa kali ini. Sekarang dia ditawari kesempatan menjadi guru. Isha tidak akan membiarkan Hansen bergabung dengan Moon Garden hanya untuk menjadi murid. Hansen memiliki gelar guru di Sky Palace, dan itu akan menjadi penghinaan bagi Sky Palace jika dia hanya seorang siswa di Moon Garden. Terlepas dari semua itu, dia menerima lebih banyak hadiah. Planet Eclipse dibebaskan dari membayar pajak selama 50 tahun tambahan, yang menghemat banyak uang Hansen. Penampilan Hansen bukanlah satu-satunya alasan dia diberi penghargaan yang begitu murah hati. Isha memainkan peran besar dalam memperjuangkan apa yang diberikan kepadanya. Tanpa sosok penting seperti dia yang mendukungnya, Hansen tidak akan menerima hadiah setengahnya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Isha meminta Hansen untuk mengunjunginya di istana. Kamu melakukannya dengan baik, tetapi The Story of Genes belum naik ke tingkat Marquise. Bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak kekuatan? Isha bertanya secara acak, sambil memegangi Bauer. Hansen bertanya-tanya apakah dia akan menanyakan ini, jadi dia sudah mempersiapkan kebohongan. Dia berkata, aku berlatih konsumsi. Aku menemukan bahwa konsume dapat mencuri kekuatan xenogenik, seperti sayap naga ini. Aku mengeluarkannya dari gen xenogenik Sharon. Dan hasilnya, sayap naga ini memiliki kekuatan Break Space Flash. Petik 2. Karena tidak ada orang selain semut konsumsi yang bisa berlatih konsumsi, Isha tidak akan bisa mengetahui apakah dia berbohong. 2083 berjalan di Sky Road lagi. Isha melihat sayap naga Suanyuan dan kulit Stone Cow miliknya, dan dia percaya pada Hansen. Dia tidak dapat memikirkan penjelasan yang lebih baik, jadi Hansen lolos begitu saja. Dia membawa Bauer kembali bersamanya ke planet Eclipse. Sebelum mereka pergi, Isha memberi Bauer banyak item, termasuk banyak cairan Geno untuk penggunaan umum. Mereka lebih mahal dari yang diterima Hansen. Aku tidak bisa memberitahumu betapa hebatnya putrimu, kata Isha, sebelum mereka pergi. Hansen merasa tertekan. Dia mengira anak-anaknya terlalu bagus, dan basis awal mereka jauh lebih unggul dari miliknya. Itu karena mereka memiliki ayah yang baik. Hansen menghela nafas dan merapikan pakaiannya, tampak senang dengan dirinya sendiri. Bao senang tinggal di sana. Hidup di kota terlalu membosankan baginya. Hansen membawanya ke planet ini untuk membunuh Xenogenik, ingin melihat seberapa kuat makhluk yang bisa dihisap oleh labu itu. Hansen menemukan Xenogenik Baron untuk dicoba labu. Dia mengeluarkan labu, dan makhluk itu lenyap ke dalamnya. Namun, Hansen tidak heran Bauer memiliki kekuatan itu. Jika tidak, semua Xenogenik yang dia berikan padanya akan sia-sia. Namun, beberapa tes berikutnya memang mengejutkan Hansen. Dia mampu menyedot Viscounts dan Els. Dia berjuang sedikit dengan Marquise, tetapi bahkan makhluk itu akhirnya ditarik ke dalam labu. Tidak ada yang bisa menahannya. Bauer, jika labu kamu sebagus itu, mengapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Hansen memandang labu Bauer dengan riang. Kamu tidak bertanya, kata Bao, terdengar sakit hati. Baiklah, kita akan pergi ke Sky Palace besok agar kita bisa menyerap awan merah yang sombong itu. Hansen sangat bersemangat hanya memikirkan tentang awan merah itu. Dengan Bauer di sana, Hansen tidak berpikir awan memiliki peluang. Sayang sekali tidak banyak duke di planet Eclipse. Mereka sangat sulit ditemukan, jadi mereka tidak dapat melihat apakah labu Bauer mampu menyerap salah satunya. Marquise telah berjuang melawan hisapan sebentar. Menyerap duke tidak akan terlalu mudah. Sayang sekali aku tidak bisa membawa Little Invisible ke Sky Palace, pikir Hansen. Sky Palace adalah tempat yang bagus, tapi ketat dengan hukumnya. Jika bukan karena Jade Spirits, dia lebih suka tetap di planet Eclipse. Keesokan harinya, Hansen mengucapkan selamat tinggal pada Isha dan diam-diam membawa Bauer ke Sky Palace. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Itu adalah perjalanan yang membosankan, jadi Hansen menghabiskan waktunya untuk memeriksa jiwa monster Raja Mutan. King Class Mutant Beast Soul Blue Gold Demon Bug King, by Sema. Itu adalah pertama kalinya Hansen pernah melihat jiwa binatang seperti itu. Dia menelitinya sedikit, mencoba melihat bagaimana dia bisa memanfaatkannya. Setelah Hansen memanggil jiwa binatang Raja Serangga Iblis, cahaya biru bersinar di sekitar tubuhnya. Dia bisa memperlebar radius cahaya atau membuatnya lebih kecil. Cahaya terkecil kira-kira selebar cangkang telur, sedangkan cahaya terbesar yang bisa ditembakkan adalah dengan radius 1 km. Semakin luas Baisema tumbuh, semakin rendah pertahanannya. Paling kecil, itu bisa memblokir kekuatan serangan kelas raja dan mengabaikan kerusakan.
Tapi Bai Sema hanya bekerja pada Hansen, dan pindah ke tempatnya. Tenaga dari luar tidak bisa menghancurkannya, tapi tenaga di dalam juga tidak bisa padam. Jiwa binatang Bai Sema ini luar biasa. Jika aku menggunakannya dengan cukup baik, aku bisa bertahan dalam pertarungan melawan musuh sekelas raja. Hansen sangat menyukai jiwa binatang Demon Bug Bai Sema itu. Kembali ke Sky Palace, Hansen mengisi aplikasi untuk Bauer. Mereka melakukan tes DNA di planet yang jauh dari Sky Palace. Gen manusia tidak stabil, jadi sulit untuk memeriksa hubungan mereka dengan andal. Inti geno Hansen dan Bauer sangat mirip. Memang ada beberapa perbedaan, tapi itu cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah ayah dan anak perempuan. Hansen diberi izin untuk masuk Sky Palace bersamanya, tapi Bauer harus melintasi Sky Road dan kemudian mengikuti Road to the Sky. Karena dia masih anak-anak, Hansen diizinkan menemaninya. Dia tidak harus melalui itu sendirian, seperti yang dia alami. Hansen memegang tangan Bauer dan pergi ke Pulau Skydor. Mereka menuju tanaman merambat labu. Bauer memandang tanaman labu dengan rasa ingin tahu, dan labu di atasnya itu secara khusus. Banyak orang di Sky Palace telah mendengar bahwa Hansen membawa putrinya, dan meskipun tidak banyak yang datang untuk menyaksikan secara langsung, banyak orang berhenti sejenak untuk menonton dimanapun mereka berada. Gen Hansen tidak stabil, jadi dia bukanlah seorang jenius dalam hal latihan. Dia tidak bisa berlatih dengan cepat, tapi dia pandai menggunakan teknik. Tekniknya membuatnya sangat kuat, tetapi bagi orang-orang yang berlatih, mencapai status dewa adalah tujuan utamanya. Tidak peduli seberapa baik kinerja Hansen, jika dia tidak bisa mencapai titik tertinggi itu, para elit tidak akan selalu mengaguminya. Banyak orang tertarik mempelajari betapa berbakatnya putri Hansen. Mereka juga tahu bahwa gennya tidak stabil. Karena begitu banyak yang tidak diketahui, banyak elit yang kecewa. Tidak stabil berarti tidak dapat diprediksi. Itu berarti ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Itu semua hanya pertaruhan. Tidak ada yang akan bertaruh pada sesuatu yang tidak memiliki jaminan. Ousan Federkren, saudara perempuan Yun, First Day Buddha, dan Yu Jing semua datang ke Pulau Skydor untuk menyambut Hansen. Ketika Yu Sushang melihat Bauer, dia tersenyum. Aku tidak menyangka putrimu begitu imut. Hansen memperkenalkan mereka pada Bauer. Aku akan membawa Bauer melalui Sky Road dan membawanya ke Road to the Sky. Kita akan bicara nanti. Setelah itu, Hansen membawa Bauer ke tanaman anggur labu raksasa. Bauer mengamati labu dengan sangat ingin tahu. Ketika Hansen menggendongnya dan mulai berjalan melintasi pokok labu, labu mulai bergetar seperti lonceng di tengah badai. Hansen kaget. Dia ingat ketika pertama kali datang ke sana, labu itu takut padanya. Itu adalah hal yang sama yang terjadi sekarang, tapi lebih gila lagi. Labu gemetar seperti dibuat. Sekarang Hansen tahu mengapa labu akan bereaksi seperti ini ketika dia berjalan melintasi pokok anggur. Itu bukan karena dia istimewa, itu karena dia terkait dengan Bauer. Itulah mengapa labu bereaksi padanya. Apakah Bau ada hubungannya dengan tanaman anggur labu ini? Wajah Hansen tampak aneh, karena dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. 2084 10.000 labu bergerak bersama. Hansen ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus terus berjalan. Reaksi labu sangat kuat, dan dia takut sesuatu akan terjadi. Tapi karena dia sudah keluar, kembali sepertinya bukan ide yang bagus. Dia harus terus maju dengan Bauer. Pergerakan tanaman merambat labu mengejutkan seluruh Sky Palace. Pemimpin Sky Palace, yang sedang berlatih, membuka matanya. Para bangsawan dan para tetua menyaksikan pohon labu yang bergetar dengan cara mereka sendiri. Bahkan Dreambeast terbangun dari tidurnya untuk melihat Bauer, yang sedang digendong di dada Hansen. Di menara kota Giok, seorang pria berpakaian hijau berdiri sendirian. Dia melihat tanaman labu dan tampak terkejut. Pohon anggur labu Sky Palace adalah tanaman yang didewakan. Bahkan jika elit yang didewakan datang, itu tidak akan bereaksi kecuali jika elit itu bermusuhan. Tapi sekarang, reaksi itu sangat drastis terhadap Hansen dan anaknya. Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ini? Apa yang terjadi dengan tanaman anggur labu? Yun Sui bertanya dengan bingung. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Jadi, Yun Sui terus menyaksikan dengan kaget saat Hansen dan putrinya menyeberangi pohon anggur labu yang bergetar hebat. Tiba-tiba, labu sebesar kompor mulai bersinar. Cahaya pedang keluar dari labu dan langsung menuju ke Bauer, yang ada di pelukan Hansen. Hansen sangat senang. Ini tidak seperti pertama kalinya, di mana dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang terjadi. Dia tahu labu itu menyetujui dia, dan itu memberinya udara pedang labu suci untuk berlatih pedang. Ketika Hansen berjalan melewatinya pertama kali, labu bergetar, tetapi mereka tidak memberinya apa-apa. Seorang wanita bertopeng hitam, di samping pemimpin Sky Palace, berkata dengan heran, sepertinya putri Hansen adalah seorang yang alami. Dia telah berhasil memicu udara pedang labu suci. Dia benar-benar berbakat. Ini sangat menguntungkan untuk prestise Sky Palace. Petik 2. Pemimpin Sky Palace mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa seolah-olah labu itu terlalu banyak bergerak, dan itu bukanlah hal yang normal. Para tetua menatap dengan ekspresi tertegun. Tidak heran dia adalah putri Hansen. Dia bisa memicu udara pedang labu suci. Dia akan mencapai banyak prestasi hebat dengan pedang. Petik 2. Han kuat, dan dia memiliki seorang putri yang bisa memicu udara pedang labu suci. Pemimpin akan menganggapnya lebih penting sekarang. Petik 2. Tapi sayang,
Gennya tidak stabil, seperti milik Hansen. Gen intinya mirip dengan miliknya. Akan sulit baginya untuk berlatih. Petik 2. Aku tidak tahu apakah dia bisa menjadi dewa, tapi menjadi raja sudah cukup menakjubkan. Itu prestasi yang langka. Petik 2. Selagi semua orang membahas ini, udara pedang labu suci menyentuh dahi Bao. Itu mengelilingi Bao Er, membuatnya bersinar dengan udara pedang suci. Kemudian labu lain menyala. Udara pisau labu suci datang langsung ke Bao Er. Lihat, labu lain telah dipicu. Kali ini adalah angin pisau. Dia juga berbakat dengan pisau. Wanita bertopeng hitam itu bertanya dengan tidak percaya. Jarang sekali dapat memicu dua labu dengan udara suci yang berbeda, yang berarti Bao Er memiliki bakat hebat dengan pisau dan pedang. Dia bisa belajar dengan itu lebih cepat dari makhluk biasa. Hansen adalah ahli pisau dan pedang, dan tampaknya putrinya juga mahir. Gen sangat penting. Petik 2. Sungguh memalukan bahwa Hansen bukanlah murid sejati kita. Keduanya bisa mendapatkan banyak kemuliaan bagi kita. Petik 2. Mereka bukan keluarga kita, tapi hubungan antara pemimpin dan Knife Queen membuatnya cukup dekat. Putri Hansen tidak memiliki majikan, dan Hansen hanya menjadi anggota untuk waktu yang singkat. Apakah putrinya masih bisa masuk Sky Palace? Petik 2. Ya, tapi pemimpin mengambil Lone Bambu sebagai murid. Dia tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak tahu akan menjadi siapa tuannya nantinya. Petik 2. Dengan bakat ini, tidak ada sesepuh yang akan menolak prospek untuk menerimanya sebagai murid. Tidak buruk, tidak buruk. Anak ini berbakat. Dia memiliki bakat dengan pedang dan pisau. Dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Seorang raja dengan janggut putih tertawa. Raja lainnya mengangguk. Gadis ini bagus, tapi bakatnya berbeda dengan kekuatanku sendiri. Jika kita lebih cocok, aku akan menganggapnya sebagai murid aku. Petik 2. Seorang penatua tertawa dan berkata, ini sangat disayangkan, dia bukan dari Sky. Kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai murid. Dia mungkin berbakat, tapi dia masih seorang kristaliser. Gennya tidak stabil. Baginya, mendapatkan kekuatan akan membutuhkan lebih banyak usaha dari biasanya. Petik 2. Saat semua orang membahas semua ini, tanaman labu itu bersinar lagi. Labu menyemburkan udara yang lebih suci. Udara suci itu memiliki kilat di dalamnya. Ketika mencapai Bao Er, itu seperti dia disambar petir. Para pengamat membeku saat melihat ini. Mereka berbicara kepada diri mereka sendiri, berkata, dia memiliki bakat dengan halilintar juga. Seberapa kuat dia? Petik 2. Sebelum mereka bisa memikirkan apa yang mereka lihat, lebih banyak cahaya keluar dari pokok anggur labu. Setiap kali Hansen dan Bao Er bergerak, semua labu menyemburkan udara suci ke dahi Bao Er. Ada emas, kayu, air, api, tanah, pisau, pedang, tombak, trisula, angin, hujan, guntur, petir, matahari, bulan, dan galaksi. Semua udara suci itu berputar-putar di sekitar pasangan di pokok anggur, menutupi seluruh jalan dalam aura suci. Labu itu bersinar sangat terang, mereka menerangi seluruh Sky Palace. Udara suci melayang di sekitar Bao Er, menunggu kesempatan untuk mendarat di atasnya. Beku, semua orang membeku. Para tetua, pemimpin, dan Dream Beast berdiri diam seperti patung. Seluruh Sky Palace diam dan tidak bergerak. Sejak Sky Palace didirikan, banyak orang jenius telah menjelajahi Sky Road. Ada beberapa yang didewakan, tapi bahkan itu hanya mendapatkan udara suci dari beberapa labu. Ketika para jenius biasa lewat, mereka akan sangat beruntung hanya untuk menerimanya. Tapi sekarang, semua labu suci itu mengantri untuk memberi baur apa yang mereka miliki. Itu seperti pangsit yang dilemparkan ke dahi Bao Er. Tubuh Bao Er penuh dengan udara suci. Dia seperti kabut, tapi menjadi padat. Apakah aku sedang bermimpi? Salah satu raja bergumam. Dia menyaksikan udara suci berputar di sekitar Bao Er seperti tornado. Dia tidak bisa menutup mulutnya. 2085 Istana Langit yang mengejutkan, subscribe Penatua. Banyak Sky telah berkumpul di sekitar lingkaran tetua dan elit kelas raja. Tetua ke-6, jangan mencoba mencuri murid baru kali ini. Kamu mengambil Fang Weinan terakhir kali. Aku mendapatkan pilihan pertama dari setiap calon siswa yang baik. Aku ingin gadis kecil ini, kata sesepuh ke-4, melihat sesepuh ke-6 mendekat. Itu semua tergantung siapa yang paling cocok menjadi gurunya. Di Sky Palace, aku pasti yang paling berbakat. Jika kejeniusan ini jatuh ke orang lain, itu akan sia-sia. Jadi, aku tidak keberatan bekerja ekstra keras. Aku tidak akan menyia-nyiakan seorang jenius lagi. Tetua kursi ke-6 itu terbatuk. Kamu tidak tahu malu. Tetua ke-4 terdengar marah. Berhenti berdebat, pemimpin ada di sini. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang siapa yang merawat anak itu, saran penatua lainnya. Pemimpin, beritahu kami siapa yang harus menerima anak itu. Ketika terakhir kali kita mengadakan pertemuan, kamu mengatakannya dengan jelas. Tetua ke-4 dengan cepat mengeluh kepada tetua itu. Pemimpin Sky Palace terbatuk dan berkata, aku belum tahu banyak tentang dia. Mengapa aku tidak menjaganya, melihat di mana letak bakat sejatinya, dan kemudian mengambil keputusan. Petik 2. Para tetua terkejut. Mereka mengira pemimpin itu tidak senonoh, dia jelas ingin membawa Bao Er juga. Pemimpin, ini tidak pantas. Kamu mengatakan Lone Bambu akan menjadi satu-satunya murid kamu, dan kamu tidak akan mengambilnya lagi. Penatua kursi ke-4 mengertakkan gigi. Para tetua lainnya mengikuti. Ya, kamu memiliki satu-satunya murid kamu.
Bagaimana kamu dapat menerima lebih banyak siswa? Kamu akan melanggar hukum kamu sendiri. Apakah kamu tidak peduli dengan aturan hukum? Petik 2. Mereka tahu bahwa jika pemimpin Sky Palace mengambil gadis itu, tidak satupun dari mereka akan memiliki kesempatan. Jadi, mereka harus menghentikan rencana ini sejak awal. Aku tidak dapat mengambil seorang siswa, tetapi siswa aku tidak memiliki seorang siswa. Pemimpin Sky Palace tersenyum. Muridmu hanyalah seorang markuise. Dia tidak bisa mengambil apa-apa. Tetua keempat bersumpah dengan marah. Para tetua lainnya berpikir bahwa pemimpin itu terlalu rakus. Dia ingin menggunakan lone bambu untuk mengambilnya sendiri melalui prosi. Dia akan tetap menjadi gurunya, karena dia akan menjadi muridnya. Diskusi dengan cepat menjadi perdebatan sengit, tetapi tidak ada seorang pun di sana yang mengalah. Labu suci adalah tanaman yang didewakan, dan orang-orang harus benar-benar berbakat untuk mendapatkan persetujuannya. Karena Bauer bisa membuat 10.000 labu bergerak, dia akan menjadi hebat dalam apapun yang dia latih. Jika dia tidak malas, ada kemungkinan besar dia menjadi lone bambu kedua. Dia bisa melampauinya. Menarik. Yu Sanxin berdiri di atas menara kota Giok. Saat dia menatap Bauer, di dekat labu, dia menyipitkan mata. Dream Beast juga berdiri, dia memandang Bauer dengan sangat terkejut. Hansen memegang Bauer sambil terus berjalan ke depan. Tangannya gemetar, rasanya seolah-olah acaranya sudah terlalu berlebihan. Semua labu telah memberi Bauer beberapa labu suci. Hansen tidak tahu harus berbuat apa, sekarang ini telah mengejutkan seluruh Sky Palace. Dia mencoba memikirkan bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada orang lain. Untungnya, Gen Bauer sama dengan Gen Hansen. Hanya memberitahu mereka bahwa dia adalah putrinya sepertinya jawaban yang cukup aman. Tapi Bauer begitu terkenal sekarang, dia tidak berpikir dia akan bisa menjalani hidupnya dengan rendah hati. D. Apa yang salah dengan labu? Apakah tanaman itu kehilangan akal sehatnya? Petik 2. F. Seni Geno Hansen sudah kuat, tapi anaknya juga. Ini konyol. Aku ingin tahu apakah Hansen masih menginginkan wanitanya. Aku ingin membuat anak perempuan seperti itu bersamanya. Aku bahkan akan membayarnya, selama dia membuatku hamil. Petik 2. Kamu bisa terus bermimpi. Putrinya sangat berbakat sehingga ibunya pasti sama. Mungkin kamu akan berakhir dengan labu jika kamu membuat bayi bersamanya. Petik 2. Menakutkan. Semua labu memberi cahaya. Elemen apa yang dia miliki? Petik 2. Dia pasti makhluk mitos, dengan ikatan ke semua elemen. Dia bisa berlatih apapun yang dia mau. Petik 2. Aku tidak mengerti. Kristalizer itu biasa, jadi bagaimana bisa salah satu dari mereka melahirkan anak perempuan seperti itu? Petik 2. Gunung, sungai, galaksi, matahari, bulan, semua elemen muncul, mendarat di dahi Bauer. Mereka membuat udara suci tubuhnya lebih kuat. Udara labu suci tidak akan membuatmu kuat, tapi bisa memperkuat bakatmu. Jika memiliki udara pedang labu suci, bakat pedangmu akan meningkat. Pousan Federkren telah menerima satu, jadi bakat pedangnya lebih besar dari kebanyakan siswa Sky Palace. Sekarang setelah udara labu terus mengejar Bauer, Bauer tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang lain melakukannya, dan mereka tahu betapa menakutkannya semua ini. Ada terlalu banyak udara labu suci, dan Hansen harus berhenti di pokok anggur. Dia harus menunggu setiap labu suci mendarat. Dia khawatir apakah Bauer bisa menangani begitu banyak labu, tapi dia tampaknya baik-baik saja. Dia bahkan tersenyum, yang membuat Hansen sangat lega. Semua udara itu terus masuk ke tubuh Bauer, dan ketika mereka melakukannya, labu mulai bersinar. Hansen harus berdiri di atas tanaman labu selama 4 jam, menunggu semua udara labu disalurkan ke tubuh Bauer. Dia sekarang dikelilingi oleh aura suci, dan dia terlihat hampir seperti peri. Hansen berpikir jika Bauer ingin kentut sekarang, itu akan menjadi udara suci. Mengapa ketika aku berjalan, labu-labu itu tidak memberi aku udara labu sama sekali? Hansen merasa tertekan tentang faktor ini, tetapi dia masih sangat bersemangat. Setelah semua labu mengeluarkan udara suci mereka semua kembali terlihat normal. Hansen menahan Bauer dan bersiap untuk pergi dan turun dari Skyroad. Tapi seperti yang dia lakukan, Bauer menarik pakaian Hansen dan melompat ke bawah. Dia menepuk sulur labu, dan dengan suara kekanak-kanakannya, berkata, "Labu, apakah kamu melihat ayahku di sini? Kita harus berbagi barang bagus. Tolong beri ayah aku hadiah juga." Petik 2. Pemimpin Sky Palace dan para tetua menganggap itu lucu. Dia beruntung menerima sebanyak yang dia miliki, tapi sekarang dia meminta lebih banyak untuk diberikan kepada Hansen. Meskipun tidak mungkin, perhatian dari gadis itu sangat mengagumkan. Tapi detik berikutnya, mata semua orang terbuka lebar. Labu telah berhenti bersinar, tetapi menjadi cerah kembali setelah mendengarnya. 2086 10.000 labu pindah lagi. Gunung, sungai, matahari, bulan, pisau, kapak, pedang, tombak, udara suci keluar lagi, semua menuju ke arah Hansen. Mereka masuk melalui dahinya, satu demi satu. Bauer yang baik, aku membesarkanmu dengan baik, bagaimanapun juga. Hansen sangat senang, dia ingin menggendongnya dan mencium pipinya. Satu udara suci menuju Hansen seperti gunung dewa. Hansen merasakan kekuatan gunung masuk ke dalam dirinya. Hansen merasa seolah-olah dia sendiri telah menjadi gunung dewa. Kekuatan, vitalitas, dan kekuatan gunung ada di dalam dirinya. Dia sekarang mengerti apa sebenarnya gunung itu.
Sebuah sungai datang berikutnya, dan Hansen menjadi sungai yang sesuai. Gelombang sungai, dan jangkauan airnya yang tak terbatas masuk ke dalam hati Hansen. Pada saat itu, Hansen adalah sungai, dan sungai itu adalah Hansen. Galaksi dan salju, semua hal aneh ini mendarat di atas Hansen. Dia memahami segalanya pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Segudang pengalaman mengalir ke Hansen. Dunianya adalah ikan, itu adalah seekor harimau, itu adalah serangga, itu adalah seekor naga. Dunianya telah terbalik, dan dia melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dia mengerti. Ini bukan hanya perasaan, udara suci membersihkan tubuhnya. Dia bisa lebih memahami hal-hal lain. Sekarang Hansen tahu mengapa, setelah udara pedang labu suci, keterampilan pedang akan meningkat. Setelah mempelajari inti dari pedang, dengan tubuh yang dibersihkan, bakat keterampilan pedang akan meningkat. 10.000 udara suci labu akan datang. Bagi seseorang seperti Hansen, yang sudah mengetahui segalanya, itu adalah anugerah yang luar biasa. Udara labu suci tidak meningkatkan level atau kekuatan seseorang, tetapi manfaat yang mereka berikan bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan naik level. Bagaimana? Pemimpin Sky Palace dan semua tetua tercengang lagi. Bahkan para dewa tidak dapat menemukan cara untuk menutup mulut mereka. Udara suci anggur suci dapat diminta. Aku pikir tidak ada yang bisa mempengaruhi apakah itu diberikan kepada seseorang atau tidak. Apa yang sedang terjadi sekarang? Petik 2. Apakah semua yang aku ketahui adalah kebohongan? Labu tidak perlu menyetujui kepada siapa ia memberikan udara sucinya. Petik 2. Aku pikir udara labu suci adalah sesuatu yang mulia. Ternyata menjadi sesuatu yang cukup murah. Petik 2. Kamu. Favoritisme ini terlalu berlebihan. Putri Hansen bisa mendapatkan udara suci, lalu meminta hal yang sama untuk diberikan kepada ayahnya. Ini pasti lelucon. Petik 2. Apakah berjalan di Skyroad membutuhkan hubungan sosial sekarang? Membuat bayi yang baik lebih baik daripada hidup dengan baik, tampaknya. Jadikanlah putri yang baik, dan kamu bisa memiliki segalanya. Skyroad tidak lagi dibutuhkan. Menyebalkan sekali. Para tetua diam. Mereka tidak mengerti mengapa pohon anggur itu menerima permintaan Bauer. Sungguh luar biasa. Bahkan para elit yang didewakan tidak bisa mendapatkan udara suci tanpa persetujuan pohon anggur. Bauer dengan santai mengucapkan keinginannya, tapi pokok anggur melepaskan banyak udara suci dari labu. Itu membuat semua sesepuh bertanya-tanya tentang arti keberadaan mereka. Mungkin labu telah mengumpulkan udara sucinya selama jutaan tahun, dan sekarang secara acak memuntahkannya kepada yang beruntung. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu itu tidak benar. Banyak orang telah berjalan melintasi Skyroad, dan hanya sedikit yang pernah mendapatkan persetujuan dari labu tersebut. Aku ingin siswa ini. Siapapun yang melawan aku dalam hal ini tidak akan lagi menjadi teman aku. Tetua keempat terdengar marah. Apa maksudmu? Gadis ini adalah muridku. Kita terlihat sangat mirip. Para tetua mulai berdebat di antara mereka sendiri lagi. Itu adalah malam tanpa tidur bagi Sky. Dua orang telah menerima 10.000 udara suci dalam satu hari. Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa satu set telah diberikan atas permintaan. Setelah hari itu, banyak siswa Sky Palace kembali berjalan di Skyroad. Mereka berharap keajaiban akan terjadi pada mereka, tetapi tidak ada yang pernah terjadi. Tidak ada reaksi dari labu, meskipun mereka berjalan melewatinya beberapa kali. Mereka tidak pernah disetujui. Beberapa siswa memintanya, berharap untuk menyentuh pokok anggur suci dan membuatnya memberi mereka udara suci. Mereka membakar begitu banyak korban, dan mereka bersujud sampai dahi mereka berlumuran darah. Tapi tidak peduli apa yang mereka coba, pokok labu tidak tergerak. Sekarang orang tahu bahwa mengemis untuk udara suci bergantung pada siapa kamu. Tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Setelah itu, Bauer dianugerahi gelar peri kecil. Dia tidak terlihat seperti Putri Hansen, dan dia lebih terlihat seperti peri karena dia memiliki 10.000 udara suci labu. Hansen juga merasakan angin 10.000 labu, dan ketika semua selesai, dia merasa luar biasa. Ketika dia melihat sesuatu, dia melihatnya dengan cara yang sangat berbeda sekarang. 4 jam kemudian, semua udara suci berhasil menyatu ke dalam tubuh Hansen. Labu tampak kelelahan setelah habis. Terima kasih, kata Hansen pada labu. Kemudian, dia menjemput Bauer dan berjalan ke pulau utama. Road to the Sky tidak mempengaruhi Bauer. Tidak ada yang aneh terjadi di sana. Hansen menggendong Bauer dan membawanya ke Sky Palace dengan aman. Para siswa Sky Palace memandang Hansen seolah-olah dia orang asing. Seolah-olah mereka mengira dia adalah monster yang melarikan diri dari kebun binatang. Sebelum Hansen memiliki kesempatan untuk menemui pemimpin dan tetua bersama Bauer sendiri, mereka berlari ke arahnya. Hansen, aku akan mengambil putri kamu sebagai siswa. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Tidak, dia adalah muridku. Hansen, aku punya banyak senjata yang bisa kamu pilih. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan, jika kamu mengizinkan putri kamu menjadi murid aku. Petik 2. Apa gunanya memberikan begitu banyak senjata? Datanglah ke Pulau Raja Obat aku. Semua obat dan cairan Geno yang ada sekarang menjadi milik kamu. Aku. Cukup, lihatlah apa jadinya kamu sekalian. Apakah ada di antara kalian yang masih menghormati aku? Bertingkahlah seperti kamu yang lebih tua. Pemimpin Sky Palace meraung, membanting tinjunya ke meja.
Semua tetua tampak malu pada diri mereka sendiri. Pemimpin itu berjalan di depan Hansen. Hansen, kamu tahu Lone Bambu. Kamu tahu seberapa kuat dia. Jika kamu mengizinkan Bauer menjadi muridnya, dengan ajaran aku juga, dia bisa menjadi sesuatu yang hebat. Petik 2. Cabul, para tetua menjadi semakin marah. Mereka mulai bertengkar lagi. 2087 perbedaan antara orang. Para tetua saling berteriak, tinju terkepal dan pembuluh darah berdenyut. Sepertinya pertarungan itu akan terjadi secara fisik. Ketika Bauer menerima 10.000 alam suci, perilaku mereka membuat mereka kehilangan martabat. Tapi ketika Bauer meminta karunia udara suci Hansen, bahkan harga diri mereka pun hilang. Reputasi tidak terlalu berharga, dan monster-monster tua itu telah hidup begitu lama sehingga mereka tidak peduli untuk menyelamatkan muka lagi. Kekayaan materi dan kekuasaan adalah yang terpenting bagi mereka. Kepada semua penatua dan pemimpin, kamu semua memiliki siswa, putra, dan putri. Aku tidak memiliki apa-apa. Kalian benar-benar akan bertengkar denganku karena seorang siswa. Tanya sebuah suara dari luar istana. Itu adalah Yu Sanxin dan anjingnya Wang Tua mendekat. Pria itu tersenyum. Pendekatannya membungkam para tetua sejenak. Yu Sanxin setengah dewa, dan itu sudah lama sekali sejak pembunuhannya. Tapi memikirkan hari-hari itu masih membuat mereka takut. Ada beberapa tetua di sana yang hanya mendapatkan posisi mereka karena Yu Sanxin telah membunuh para tetua sebelum mereka. Yu Sanxin, seni genomu terlalu langka. Ini tidak cocok untuk Bauer. Aku ingat ada Sky yang tampak seperti giok yang baru saja melahirkan. Yang itu mungkin tepat di depan kamu. Petik 2. Ya, bayi giok itu cocok untukmu. Sanxin, gadis ini memiliki banyak bakat. Akan sia-sia jika kamu mengajarinya. Gadis berpenampilan batu giok itu jauh lebih cocok. Petik 2. Para tetua terus berbicara, memberikan saran yang sopan. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Yu Sanxin, tetapi mereka juga tidak ingin melepaskan prospek untuk mengajar Bauer. Yu Sanxin tersenyum dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Bukan hanya Yu Sanxin juga. Wajah pemimpin Sky Palace dan semua tetua berubah. Udara melengkung secara sinus, dan seekor binatang unicorn seputih salju muncul. Namanya adalah Dream Beast. Dia milikku. Apakah kalian punya masalah dengan itu? Dream Beast datang ke samping Bauer, berkedip padanya. Kemudian dia melihat para tetua. Dream, kamu dan dia terlihat sangat berbeda. Dia tidak bisa melatih kekuatanmu. Petik 2. Aku di sini untuk memberitahu kamu. Aku tidak meminta pendapat kamu. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat mencoba menanggung 10.000 mimpi buruk. Dream Beast mengabaikan permintaan mereka, dan kemudian, dia berbalik menghadap Hansen. Ikuti aku. Hansen telah bersama Dream Beast selama beberapa bulan, dan dia tahu betul seperti apa makhluk itu. Dia berpikir jika Bauer mengikutinya, dia akan disiksa. Memikirkan Bauer harus menyelam ke danau untuk mencari batu permata membuatnya merasa mual. Tapi sebelum Hansen bisa membuat keputusan, Bauer tersenyum dan melompat ke punggung Dream Beast. Semua orang kaget. Dia adalah Dream Beast, bukan kuda. Seorang raja pernah memanggilnya kuda tua, dan Dream Beast telah memberinya mimpi buruk sebagai balasannya. Raja itu belum bangun. Para pelayan berkata raja menangis dan menangis setiap hari di tempat tidur. Mereka tidak bisa membayangkan mimpi menyiksa apa yang dialaminya. Tapi Dream Beast tampak baik-baik saja dengan Bao yang menungganginya. Dia membawa Bauer dan meninggalkan Sky Palace, langsung menuju ke Dream Island. Hansen mengikutinya. Meskipun dia tidak ingin kembali ke Dream Island, Bauer sudah dalam perjalanan. Dia perlu tahu apa yang akan dilakukan Dream Beast dengan Bauer. Pemimpin, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Kamu harus memperbaikinya. Ketika para tetua tersentak dari linglung mereka dan menyadari apa yang baru saja terjadi, mereka segera mulai mengeluh kepada pemimpin Sky Palace. Namun demikian, tidak ada yang menghentikan Dream Beast untuk mengambil Bauer. Old Sanxin pergi bersama Wang Tua. Seekor burung layang-layang hitam dan putih terbang di sekelilingnya. Pundak pemimpin Sky Palace merosot. Jika ada di antara kalian yang bisa mendapatkan kembali Bauer darinya, maka kalian diberi hak untuk menjadi gurunya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Para tetua saling memandang, bertanya-tanya siapa yang berani mencoba membawanya pergi dari Dream Beast. Hansen mengejar Dream Beast, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Dream Beast membawanya ke awan dan menghilang. Untunglah Hansen tahu di mana Dream Island berada, dan dia mengatur arahnya seperti itu. Dia khawatir tentang penderitaan Bauer di bawah pengawasan Dream Beast. Jika dia hanya akan menghabiskan hari-harinya untuk menggali batu permata, dia bertekad untuk mengambilnya kembali. Dia tidak akan membiarkan Bauer menanggung penderitaan seperti itu, terutama di tangan orang luar. Ini adalah Sky Palace. Tidak peduli seberapa kuat Dream Beast, dia tidak bisa mengambil Bauer sebagai murid jika Hansen tidak ingin dia ada bersamanya. Saat Hansen mencapai Dream Island, dia menemukan Dream Beast dan Bauer. Tapi hal-hal tidak seperti yang ditakuti Hansen. Hansen mengira Bauer akan dipaksa untuk mengumpulkan batu permata untuk Dream Beast, atau bahwa dia setidaknya akan menanggung perlakuan kasar. Tapi yang dilihat Hansen adalah Dream Beast yang sedang beristirahat di bawah dahan pohon. Bauer ada di sampingnya. Ada sejumlah buah di depan Bauer yang belum pernah dilihat Hansen sebelumnya, kecuali satu. Yang Hansen lihat sebelumnya adalah buah yang tampak seperti anggur. Yisha telah memberikannya, dan itu mendorongnya untuk berkembang dan menjadi bangsawan. Ada banyak dari mereka di sana untuk Bauer.
Setidaknya harus ada selusin buah anggur itu. Bauer memungutnya di tangkainya, dan dia mulai mengunyahnya satu persatu. Itu pasti hanya ilusi. Itu tidak mungkin buah kosong yang sebenarnya, pikir Hansen dalam hati. Ketika Bauer melihat Hansen mendekat, dia melompat ke pelukannya dan memberinya salah satu buah anggur. Ayah, datang dan makanlah buah. Buah yang diberikan Dreamy padaku sangat enak. Petik 2. Hansen membuka mulutnya dan memakannya. Saat dia menggigitnya, Hansen ingin menangis. Itu benar-benar buah kosong. Dreambeast telah memberikannya seperti camilan. Cek kamu. Kenapa ketika aku di sini aku adalah seorang budak, tetapi Bauer diberi seikat buah kosong untuk camilan? Ini sangat tidak adil. Di dalam, Hansen merasa ingin menangis. Dreambeast juga tidak memaksa Bauer untuk tinggal di sana. Dia berkata Bauer bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dia juga memberitahunya bahwa jika seseorang ingin menyakiti Bauer, yang harus dia lakukan hanyalah memberi nama untuk Dreambeast. Sejak kapan ada perbedaan besar dalam perlakuan antara dua orang? Hansen merasa ingin terlahir kembali. Mereka bersantai di Dreambeast selama sehari, lalu Hansen membawa Bauer kembali ke Pulau Jade bersamanya. Setelah istirahat, dia membawa Bauer ke Rainbow Cloud Peak. Bab 2088 mengambil awan merah, subscribe Penatua. Di mana awan merah sombong itu? Hansen membawa Bauer ke puncak dan menunggu di sana selama 3 jam, tapi dia belum melihatnya. Bauer sedang bermain dengan binatang awan yang menyerupai babi gemuk. Tiba-tiba, kabut merah muncul dari lautan awan dan menuju ke arah mereka. Sebelum awan merah mencapai puncak, ia melihat Hansen. Ia juga mengenalinya. Itu terbang di langit, dengan ekornya mengejak kata-kata. Idiot, kamu kembali. Mata Hansen bergerak-gerak. Dia mengeluarkan darah pulsa sutra dan memanggil kedua pasang sayap naga. Dia mengepakkannya dan terbang menuju Red Cloud. Red Cloud bergerak cepat, dan sebelum Hansen bisa mengayunkan Ghosted Knife, Red Cloud itu sudah hilang. Tapi itu tidak terbang jauh. Ia terbang seperti lebah, dan mengejak kata-kata setelahnya. Idiot, datang dan tangkap aku. Hansen mengepakkan sayapnya dan mengejar Red Cloud itu. Tepat ketika dia menyusul, Red Cloud bisa mempercepat dan membangun kembali jarak. Red Cloud menjadi kepalan tangan yang membalik Hansen si burung. Hansen tidak marah dengan ini. Dia benar-benar tersenyum karenanya. Dan kemudian, Red Cloud itu merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia benar-benar mencoba melarikan diri. Kabut merahnya melonjak, tapi tidak bergerak. Sebaliknya, ia mulai jatuh perlahan dari langit. Bauer berada di puncak, mengangkat labu emas ke arah Red Cloud. Pusaran kekuatan besar yang tak terlihat menarik awan ke arahnya. Red Cloud terus menembakkan kabut merah seperti roket, tapi tak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakannya, kabut itu masih melayang menuju labu Bauer. Makhluk itu tidak bisa lepas dari slipstream yang menerimanya. Hansen kaget. Seorang Marquise yang normal akan berjuang dan melawan sedikit sebelum terserap, tapi hal itu sedang bermain tarik-menarik dengan labu. Itu akan melayang semakin dekat ke labu untuk beberapa waktu, tapi kemudian akan melepaskan semburan kecepatan dan sedikit lolos. Makhluk ini sangat berbeda. Hansen sangat menyukainya. Red Cloud tidak bisa menyerang, tapi kecepatannya akan menjadi tunggangan yang luar biasa. Red Cloud melawan kekuatan ini selama 10 menit, tetapi akhirnya tersedot ke dalam labu. Bauer merasa lega, dan dia menyeka keringat dari alisnya. Bahkan dia telah menggunakan sedikit kekuatan. Namun, Hansen berharap labu itu memenuhi tugasnya. Gen xenogenik yang dia bawa kembali ke tempat suci adalah Marquise, dan Bauer telah memakan banyak dari mereka. Dia tidak mengumpulkan gen xenogenik yang lebih tinggi. Jadi, Bauer tertinggi yang bisa menjadi adalah Marquise. Bauer, jangan dicerna, simpan untuk ayahmu, yang menginginkannya sebagai tunggangan, kata Hansen kepada Bauer. Aku mengerti. Bauer mengangguk, lalu menepuk bagian atas labu. Setelah itu, Red Cloud keluar darinya. Maukah kamu mematuhiku? Hansen bertanya pada Red Cloud. Red Cloud tidak mau, karena dengan cepat mencoba melarikan diri. Tapi labu sudah disiapkan, dan daya hisap yang kuat menyeretnya kembali ke dalam labu. Dalam hitungan detik, awan itu kembali ke dalam labu. Setelah melakukan ini beberapa kali, Red Cloud tampak kelelahan. Ketika dirilis terakhir kali, itu hanya diletakkan dan tidak bergerak. Hansen mengambil Bauer, melompat ke atas Red Cloud, dan berteriak padanya. Pergi, ajak kami untuk tur di sekitar Rainbow Cloud Peak. Petik 2. Red Cloud tunduk pada takdirnya dan membawa Hansen dan Bauer untuk melakukan perjalanan melintasi langit. Hansen mengira awan merah telah dijinakkan, tetapi ketika mereka sedang terbang, binatang itu mengambil kesempatan lain untuk melarikan diri. Tapi sekali lagi, Bauer mampu menepuk labu dan menyedot kembali binatang itu. Hansen tahu bahwa Red Cloud adalah hal yang sangat liar. Dia tidak membiarkan Bau melepaskannya lagi. Dia berencana untuk menahannya untuk sementara waktu sampai sifat liarnya agak mereda. Namun, dengan Red Cloud yang diamankan, Hansen kembali ke Pulau Jade bersama Bauer dengan riang. Kemanapun mereka pergi, siswa Sky Palace menyapa. Bauer bahkan lebih populer daripada Hansen, dan dia pasti orang paling populer di seluruh Sky Palace. Kemanapun dia pergi, dia diberi hadiah oleh siswa dan orang tua. Para wanita sangat ingin membawanya. Karena Dreambeast sekarang melindungi Bauer, tetua Sky Palace, dan pemimpinnya, tidak berusaha mencuri Bauer untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka hanya mengoceh tentang Bauer yang tidak menjadi murid mereka seperti yang mereka inginkan.
Hansen tidak tahu mengapa Dream Beast ingin membantu Bauer, tapi Hansen memperhatikan bahwa Bauer sangat bersahabat dengan makhluk seperti itu. Di masa lalu, Bauer menggunakan botolnya untuk memberi makan Red Pony. Begitulah cara mereka menyadari bahwa itu adalah makhluk super bernama Nightmare. Setelah pergi ke aliansi, ia tinggal di rumah Hansen bersama Bauer. Hansen berlatih seni Geno setiap hari. Dia menyerap jade Fairy Spirits di menara kedua gedung White Jade saat dia bisa, dan jade skinnya naik level dengan cepat. Begitu pula dengan sutra Dongsuannya. Hanya The Story of Genes yang agak terhenti. Tidak ada perubahan apapun. Sepertinya The Story of Genes masih membutuhkan banyak sumber daya untuk naik level. Hansen berpikir dengan menyesal. Dia harus menaikkan level jade skin terlebih dahulu, dan menggunakan jade spirits pada The Story of Genes-nya. Setiap kali Hansen pergi ke gedung White Jade, dia akan menyerap jade Fairy Spirits. Setelah beberapa saat, dia menyadari jade skin sedang mengembangkan kekuatan yang aneh. Aku ingin tahu, jika jade skin mencapai Marquise, apakah aku bisa menggunakan kekuatan dingin? Hansen berharap mendapatkan kekuatan dingin jade skin. Dia sangat ingin memegang es. Itu akan sangat berguna baginya. Kakak Han, apa kabar? Yujing mengendarai naga hijaunya ke Pulau Jade. Dia melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri, dan dia terlihat lebih kaya akhir-akhir ini. Tidak buruk, sepertinya kamu melakukannya dengan baik juga. Hansen memandang Yujing saat dia berbicara. Yujing tersenyum dan berkata, aku mendapatkan lebih banyak uang, tetapi sekarang aku memiliki kesempatan menghasilkan uang yang lebih besar lagi di depan. Maukah kamu membantu aku dengan itu? Petik 2. Apa itu? Hansen bertanya. Dalam 1 tahun, itu akan menjadi hari munculnya gulungan Geno. Apakah kamu berencana untuk bersaing? Yujing memandang Hansen dengan penuh semangat. Bab 2089 menekan teknik jahat. Hansen tidak tahu apa itu, Geno Being Scroll. Setelah Hansen bertanya pada Yujing, dia mengetahui bahwa itu adalah harta karun dari Aula Geno. Itu muncul di Aula Geno sekali dalam 1 abad, dan ras apapun dapat bersaing untuk itu. Mereka bisa menguji diri sendiri di dalam. Geno Being Scroll akan menempatkan nama-nama 10.000 teratas di atasnya, disusun secara individual dari yang terbaik hingga yang terburuk. Seluruh alam semesta Geno akan dapat melihat nama-nama yang diurutkan pada gulungan makhluk itu. Jika aku meninggalkan nama aku pada hal ini, apa manfaatnya? Hansen bertanya pada Yujing. Ketenaran di seluruh alam semesta Geno. Setiap orang akan melihat nama dan ras kamu, bukankah itu akan menguntungkan? Dengan kekuatan kamu, kamu dijamin akan mencapai yang terbaik di Os dan Marquises. Jika kamu termasuk dalam 10 besar, kamu akan sangat terkenal. Yujing tidak tahu apakah Hansen adalah seorang Earl atau Marquise, dan itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata seperti yang dia lakukan. Tidak tertarik, kata Hansen datar. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan berpartisipasi, dan ketenaran adalah hal terakhir yang dia inginkan. Jangan menolakku begitu cepat, kakak Han. Masih ada 1 tahun sebelum acara tersebut, jadi mungkin kamu akan berubah pikiran saat itu. Yujing tidak terus berusaha meyakinkannya, tetapi dia melanjutkan dengan bertanya, Saudara Han. Kapan kamu akan memberi kuliah tentang seni Geno? Banyak siswa sedang menunggu. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang akan kamu katakan saat melakukannya? Petik 2. Apa yang ingin kamu dengar? Hansen sudah merencanakan untuk menyelesaikan persyaratan mengajar tahunannya saat dia bebas. Dia bisa menyisihkan 10 hari sekarang, jadi sebaiknya dia menyelesaikannya. Satu-satunya masalah adalah Hansen tidak tahu apa yang harus dia ajarkan. Dia juga tidak bisa begitu saja mengajar Under the Sky kepada publik. Sky Palace memiliki orang-orang yang mempelajari semua jenis seni Geno. Apapun yang dibicarakan Hansen, pasti ada beberapa siswa yang tidak tertarik dengan apa yang dia diskusikan. Dan siswa Sky Palace tidak akan pernah melihat yang seperti seni Geno berbasis tempat perlindungannya. Mencoba untuk mengajarkan itu tidak ada gunanya. Jika kamu bisa, aku ingin kamu berbicara tentang Sutra 33 hari. Tapi itu, tentu saja, dasar seni Geno dari semua Sky. Aku ragu kamu telah mempelajarinya, kata Yujing. Ya, aku benar-benar belum melakukannya, kata Hansen dengan senyum masam. Yujing berpikir, lalu matanya berbinar. Oke, jika kamu bisa, apakah kamu bisa berbicara tentang Suppressival? Suppressival, Hansen belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia datang ke Istana Langit untuk Jinggiok Putih dan seni Genonya sendiri. Dia tidak repot-repot mempelajari hal lain. Dia hanya tahu tentang beberapa yang terkenal, seperti Textless Book dan Phenomenon. Suppressival adalah seni Geno yang terkenal. Di Sky Palace ini dianggap keahlian yang cukup. Setiap orang juga dapat mempelajari Suppressival. Tidak seperti Textless Book, yang hanya bisa dipelajari oleh segelintir siswa, kata Yujing. Semua orang bisa melatih keterampilan itu. Itu terlalu banyak. Hansen tahu bahwa apapun yang tersedia secara gratis akan menjadi timpang. Keterampilan terbaik biasanya adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh beberapa orang terpilih. Keterampilan yang terlalu umum digunakan, bahkan jika itu hebat, hanya akan menjadi lebih buruk seiring waktu. Yujing berkata, Suppressival adalah keterampilan rahasia istana. Semua Sky bisa mempelajarinya, tapi orang luar diharuskan membuktikan diri sebelum mempelajarinya. Tekniknya kuat, tetapi sangat sulit dipelajari.
Ada 11 tingkatan juga. Seorang siswa biasa berprestasi baik jika mereka dapat mencapai tingkat ketiga atau keempat, dan aku sendiri, yang berfokus padanya selama bertahun-tahun, hanya berhasil mencapai tingkat kelima. Aku tidak tahu kapan aku akan mencapai yang keenam. Aku akan sangat menghargai jika kamu dapat membicarakan hal ini. Aku yakin Sky Palace akan menghargainya. Petik 2. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Apa sih skill Suppress Evil itu? Hansen bertanya dengan tenang. Hansen masih memiliki izin untuk pergi ke rumah suci. Jika Suppress Evil cocok untuknya, dia pikir dia bisa mempelajarinya. Yujing dengan cepat menjelaskan keahliannya kepada Hansen, berharap untuk memicu minatnya. Setelah Hansen mendengar apa itu, dia terkekeh. Jika aku mulai mempelajarinya sekarang, aku tidak tahu kapan aku akan siap untuk naik ke panggung. Seni Geno ini terlalu rumit, dan sepertinya aku tidak akan bisa mempelajarinya dalam satu hari. Petik 2. Suppress Evil itu rumit, dan dia tidak bisa hanya mempelajarinya begitu saja. Dari semua elit di Sky Palace, satu-satunya yang memenuhi 11 tingkatan adalah pemimpin Sky Palace sendiri. Yah, setidaknya satu-satunya orang yang masih hidup. Yujing berkata Suppress Evil memiliki buku teks berisi 30 juta kata. Butuh waktu lama untuk membacanya, dan bahkan lebih lama lagi untuk berlatih. Menghabiskan 1 tahun penuh untuk mencapai tingkat pertama dianggap rata-rata. Perlu beberapa tahun jika dia berpidato tentang hal itu. Itulah yang kuharapkan. Suppress Evil memang terlalu sulit. Aku tidak punya guru, dan itu terlalu sulit untuk dipelajari. Yujing tersenyum masam. Setelah Yujing pergi, Hansen memutuskan untuk pergi ke rumah suci. Dia menggunakan kesempatan terakhir yang dia miliki untuk mendapatkan salinan Suppress Evil. Semua Sky dapat mempelajarinya, tetapi jika ada orang luar yang menginginkannya, mereka harus berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik. Hansen tidak mendapatkan seni Geno ini jadi dia bisa menguliahi itu. Dia mengembangkan minat pribadi pada keterampilan itu setelah mendengar apa yang dikatakan Yujing. Suppress Evil tidak memberikan damage. Kekuatannya difokuskan pada penindasan. Itu adalah seni Genoseal yang langka. Teknik turtle, yang diciptakan Hansen, juga merupakan seni Genoseal. Dan itu terbukti bermanfaat. Setelah menyelesaikan turtle, Hansen mendapati dirinya merindukan seni Genoseal lainnya. Sampai sekarang, dia belum menemukannya. Keterampilan itu dapat digunakan dari baron ke elit yang didewakan. Ketika tubuh kamu menjadi lebih kuat, tekniknya juga menjadi lebih baik. Itu sangat efektif ketika kamu didewakan, dan karenanya sulit untuk menemukan keterampilan seperti itu. Keterampilan itu dibagi menjadi sebuah buku untuk setiap tingkatan, dan kebanyakan orang hanya dapat mengambil satu buku dalam satu waktu. Aturan ini dimaksudkan untuk melarang kebocoran. Untungnya, Hansen diberi izin untuk mengambil ke-11 dari mereka oleh pemimpin Sky Palace. Setelah kembali ke pulau, dia mulai membaca isinya secara menyeluruh. Butuh beberapa hari baginya untuk membaca semuanya, dan untungnya Hansen memiliki ingatan yang baik. Jika dia lupa apa yang datang lebih dulu, semuanya akan sia-sia. Ini adalah seni Geno yang kuat. Setelah Hansen membacanya, dia mendapati dirinya mulai lebih menyukainya. Bab 2090 Hantu Malam, Subscribe Penatua. Night Ring 12 The Street, ibu kota planet Night Ghost. Planet Night Ghost adalah planet milik Sky Palace. Planet ini sebagian besar dihuni oleh Night Ghost. Mereka bukan ras yang lebih tinggi, tapi mereka sangat menikmati pertarungan. Mereka hanya aktif di malam hari, dan jika bukan karena aktif di malam hari, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan planet Night Ghost dan menjadi ras yang lebih tinggi. Ras mereka tidak tahan cahaya, dan karena ini, mereka praktis terjebak di planet Night Ghost. Namun, di bawah perlindungan Sky Palace, mereka kaya. Selama beberapa bulan terakhir, hal-hal aneh mulai terjadi di planet Night Ghost. Banyak Night Ghost telah terbunuh, tetapi pelaku pembunuhan masih buron. Seluruh planet telah diselidiki untuk menemukan pembunuhnya, tetapi semuanya sia-sia. Di kastil tertentu di Night Ring 12 The Street, pemimpin Night Ghost, Sleepless Duke, sedang mengadakan pertemuan dengan dua pemuda. Salah satu pria terlihat kedinginan, sedangkan yang lainnya tersenyum. Dia menggendong seorang gadis berusia 5 tahun yang tampan. Kedua pemuda itu adalah Lone Bambu dan Hansen. Mereka ada di sini untuk menyelidiki kematian aneh itu. Itu adalah bagian dari pelatihan mereka. Hansen tidak ingin datang, tetapi dia diperintahkan ke sana oleh para tetua. Dia tidak bisa menolak perintah itu, jadi dia harus pergi ke sana dengan Lone Bambu. Hansen sedang melihat pemimpin wanita Night Ghost, Sleepless Duke. Dia memiliki tubuh yang seksi, ditonjolkan dengan pakaian kulit yang ketat. Itu mengungkapkan lekuk tubuhnya seolah dia tidak mengenakan apa-apa. Tidak lama sampai Hansen menyadari kebenarannya, dia benar-benar tidak memakai apapun. Pakaian kulit ketat bukanlah pakaian, itu kulitnya. Dia memiliki rambut dan mata hitam pendek. Dia memiliki sayap hitam seperti kelelawar, dan dia memiliki ekor yang seperti cambuk hitam. Itu membuatnya terlihat sangat seksi. Tingginya 2 meter, sedikit lebih tinggi dari Hansen. Dia terlihat sangat kuat. Tuan Lone Bambu, tolong temukan pembunuhnya untuk kami. Jika ini terus berlanjut, semua Night Ghost akan dibunuh, geram Sleepless Duke, amarah mewarnai suaranya. Sky Palace sangat tertutup, dan bahkan Night Ghost pun tidak tahu siapa Hansen dan Bauer. Mereka hanya mendengar namanya sebelumnya, tetapi prestasinya tidak mereka ketahui. Pak Night Ghost sendiri juga cukup tertutup. Apakah ada mayat? Lone Bambu bertanya tanpa ekspresi.
Sleepless Duke menggelengkan kepalanya. Saat korban meninggal, dengan cepat mereka terurai menjadi air hitam. Ini menyisakan sedikit petunjuk untuk diperiksa. Petik 2. Beri akun Night Ghost yang baru saja meninggal, kata Lone Bambu. Sudah disiapkan. Informasinya ada di sini untuk kamu. Sleepless Duke menunjuk ke dokumen di atas meja saat dia berbicara. Saudara Lone Bambu, kamu bisa menangani ini. Aku akan meregangkan kakiku dengan Bauer. Hansen melambai ke Lone Bambu, lalu dia pergi keluar untuk berjalan-jalan. Pak, mengapa aku tidak mengirim penjaga untuk menemani kamu? Sleepless Duke tidak mengenal Hansen, tetapi dia masih berdiri dan mengajukan tawaran kepadanya. Tidak masalah. Aku akan baik-baik saja saat berjalan-jalan di sekitar Night Ring 12 The Street. Hansen langsung keluar dari kediaman Duke bersama Bauer tanpa menunggu jawaban. Planet Night Ghost tidak memiliki matahari, sehingga akibatnya seluruh planet menjadi sangat dingin. Tapi tidak ada air, jadi tidak ada es di permukaan planet. Satu-satunya hal yang bisa dilihat Hansen adalah kastil yang dibangun dari batu abu-abu kusam. Night Ghost adalah ras yang sangat tangguh. Mereka tidak membutuhkan makanan atau air, dan mereka dapat memperoleh energi dari kegelapan. Itu berhasil untuk menagih mereka. Mereka tidak takut suhu tinggi atau suhu rendah, dan juga tidak membutuhkan oksigen. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah cahaya. Itu mengaburkan penglihatan mereka, dan jika itu cukup kuat, itu akan membutakan mereka secara permanen. Selain itu, tidak terlalu buruk. Semua Ghost Knot adalah xenogenik, dan mereka terlahir sebagai baron. Darah mereka sangat baik, dan banyak ras tinggi yang tidak sekuat mereka. Mereka dibatasi oleh kelemahan mereka yang jelas dan kurangnya sumber daya. Anggota terkuat mereka hanyalah seorang duke juga. Tidak ada satu raja pun di antara mereka. Seluruh planet itu gelap, hanya cahaya bintang yang mengalir melintasi kastil, menimbulkan bayangan samar di seluruh tanah. Saat dia berjalan, Hansen merasakan ada monster yang bersembunyi dalam gelap. Night Ghost pandai membunuh dalam kegelapan, tetapi selama beberapa bulan terakhir, 20 dari mereka telah dibunuh. Sebagian besar korban adalah Marquises. Night Ghost telah menggunakan banyak teknologi canggih untuk mencari calon pembunuh, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. 2 hari lalu, ketika Marquise lain meninggal, dia menghadiri pesta makan malam Sleepless Duke sendiri. Sebagian besar elit Night Ghost ada di sana hari itu, tapi Marquise itu diam-diam terbunuh di balkon. Tak seorang pun di sana, termasuk Sleepless Duke, yang tahu bagaimana dia dibunuh. Night Ghost menemukan tubuhnya di balkon, tetapi sebelumnya dia sudah larut ke dalam air hitam. Identitasnya dikonfirmasi oleh pakaian yang dia kenakan. Hansen berada di Night Ring 12 The Street. Dongsuan auranya dihidupkan, jadi semuanya ada di pikirannya. Dia bisa melihat banyak Night Ghost menatapnya dari sudut gelap. Mereka tampak dingin, dan mereka memandangnya dengan jijik. Namun, itu tidak berarti mereka bermusuhan. Begitulah mereka. Mereka tidak menyukai orang luar, dan mereka khususnya tidak suka berbicara dengan mereka. Ras lain telah menduduki planet ini ribuan tahun yang lalu, tetapi Night Ghost telah membunuh mereka. Satu-satunya yang mereka patuhi adalah Sky, yang pernah mengalahkan mereka. Hansen tampak seolah-olah dia milik Sky, tetapi akal sehatnya tidak. Night Ghost bisa mencium bahwa Hansen bukanlah Sky yang sebenarnya. Di jalan yang gelap, seorang wanita Night Ghost yang sangat melengkung menghalangi jalan Hansen. Sky Palace mengirimmu ke sini. Ya, Hansen mengangguk. Kenapa kamu sendiri bukan Sky? Masalah seperti ini biasanya diselesaikan oleh Sky yang sebenarnya. Night Ghost perempuan mengerutkan kening. Hansen mengangkat bahu. Murid sejati Sky Palace sekarang ada di Istana Duke. Dia adalah Sky yang murni. Aku hanya asistennya. Petik 2. Aku mengerti. Night Ghost perempuan merasa lega. Mengetahui bahwa Sky telah datang tampaknya meyakinkannya bahwa masalah mereka akan segera terselesaikan. Siapa namamu? Hansen bertanya padanya. Li Duo, kata Night Ghost wanita. Aku perlu menyelidiki atas nama saudara Sky. Bisakah kamu mengajakku berkeliling? Hansen tersenyum. Kamu mau pergi kemana? Li Duo bertanya. Mungkin itu karena Hansen menyebutkan hubungannya dengan Sky, tetapi dia tidak terlihat seperti akan menolak untuk membimbingnya. Bawa aku ke tempat para Night Ghost dibunuh, kata Hansen.